Tribuners di Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, ada kuliner khas yang banyak digemari oleh wisatawan, yakni kuliner papiong Tribuners. Papiong ini merupakan makanan yang dimasak dengan cara memasukkan daging atau ikan ke dalam bambu, kemudian dipanggang di atas bara api selama 20 hingga 40 menit Tribuners. Lalu bagaimana cita rasanya? Rekan kami Ridwan Abbas dari Tribun Timur akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ridwan. Baik, rekan Ariska. Uh, Halo Tribuners, Provinsi Sulawesi Selatan ini memang terkenal dengan ragam adat budaya, kuliner tradisional beserta seni yang dimiliki masing-masing daerah di masing-masing daerah Sulawesi Selatan. Segala keunikan ini tidak hanya berdampak pada beberapa aspek kehidupan, namun lebih kepada kontribusi terhadap daerah itu sendiri, bahkan Indonesia secara luas. Karena kearifan lokal ini mampu menggait wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Adapun daerah di Sulsel yang paling dikenal kekayaan adat budayanya, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, yang letaknya itu di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Berbicara budaya dan kearifan lokal Toraja, dalam hal ini kuliner khas, Pak Piong merupakan salah satu makanan yang paling digemari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik saat berkunjung ke Toraja. Jadi Pak Piong ini adalah makanan yang dimasak dengan cara masukkan daging atau ikan ke dalam bambu, kemudian dipanggang di atas bara api. Proses pemanggangannya kurang lebih selama 20 hingga 40 menit. Bahan-bahan yang digunakan juga tidak sulit ditemukan Tribuners karena tersedia melimpah di kebun warga di Toraja seperti sayur mayana. Kalau di Toraja disebut sebagai serai nangko. Ada kelapa, cabai, dan juga bawang. Namun sebelum itu, daging terlebih dahulu harus dipotong dadu, kemudian disatukan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Makanan nikmat ini mudah ditemukan di rumah warga maupun warung makan atau restoran di Toraja karena warga di Toraja kebiasaan memang memasak dengan metode ini. Tidak hanya daging Tribuners, warga Toraja juga terbiasa memasak beras ketan menggunakan bambu. Campurannya tidak menggunakan air, tetapi menggunakan santan perasan pertama. Nasi yang dimasak dengan cara ini jauh lebih nikmat dan aromanya juga lebih wangi. Makanan ini tidak tersedia Tribuners di semua daerah, karena memang alat dan bahan yang digunakan ini termasuk langka di beberapa daerah, seperti bambu. Itu tidak semua daerah memiliki, tetapi tersedia melimpah di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Karena bagi kalian yang berkunjung ke Toraja, jangan lupa menikmati makanan nikmat ini Tribuners. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.